Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Angerta dengan NIM 86064839. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Terbuka. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu memperkuat kebenaran dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar pijakan dan pengawas, yaitu anatologi. Apa hakikat pendidikan? Apa sekedar transfer ilmu atau pembentukan manusia seutuhnya? Ia menentukan arah eksistematis pendidikan. 2. Epistemologi. Bagaimana cara memperoleh, menguji, dan memperkembangkan pengetahuan pendidikan. Ini membuat ilmu pendidikan teratur, sahih, dan tidak sembarangan. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa pendidikan, nilai apa yang dituju, ini memberi makna sehingga pendidikan tidak sekedar teknik, tapi bernilai kemanusiaan. Singkatnya, filsafat ilmu menjamin semua ilmu pendidikan tetap ada, berkembang benar, dan syarat makna. Kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Seperti hubungan timbal balik, pendidikan menjadi wadah pengawasan dan pengembangan. Pendidikan mengaplikasikan konsep ilmu ke dunia nyata. Masalah di lapangan pendidikan, misalnya ketimpalan mutu, cara pengajaran yang kurang tepat. Dari pengalaman praktik ini, filsafat ilmu mendapat bahan kajian baru, menyempurnakan teori, dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena 3 cabangnya, persoalan pendidikan secara tajam. Yang pertama yaitu anatologi, membahas apa itu anak, apa itu belajar. Jadi, pemahaman hakikat peserta didik. Yang kedua, epistemologi, menganalisis bagaimana siswa belajar efektif, metode apa yang tepat, menghindari cara ajaran yang asal-asalan. Yang ketiga yaitu aksiologi, menguji apakah kebijakan kurikulum ini adil, bermanfaat, dan bermoral, menjaga pendidikan tetap pada nilai kebaikan. Dengan alat ini, setiap masalah pendidikan bisa dilihat akarnya, bukan hanya gejalanya. Dan yang terakhir, contoh penerapan nyata. Dalam kurikulum merdeka berdasarkan filsafat ilmu bahwa pendidikan membentuk karakter dan potensi individu. Dalam pembelajaran, menggunakan pendekatan berbasis pengalaman, didasari konsep epistemologi bahwa pengetahuan bentuk dari integrasi dari lingkungan. Dan dalam kebijakan, program pendidikan inklusif lahir dari aksiologi. Pendidikan harus adil dan merata bagi semua tanpa diskriminasi. Semua itu harus berdiri kokoh karena landasan filsafat ilmu yang jelas. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memberikan fondasi dan arah kekuatan bagi ilmu pendidikan. Sebaiknya pendidikan menjadi ruang lingkup yang lebih menyuburkan perkembangan filsafat ilmu. Keduanya saling melengkapi, sehingga pendidikan tetap relevan, bermutu, dan bermakna sepanjang masa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.